Message ini adalah merupakan kelanjutan dari message kemarin. Kita sedang membahas tentang pentingnya alam bawah sadar seseorang yang harus dibangun ulang, diselaraskan dengan firman-Nya. Yang pertama, dengan kita mengadopsi pikiran Kristus atas berbagai peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup kita, akan ada makna kehidupan yang baru yang kita miliki berkaitan dengan peristiwa itu yang membuat jalan kehidupan kita di depan jadi berubah. Yang kedua, untuk membongkar semua trauma, luka ataupun perspektif keliru yang tersimpan dalam alam bawah sadar kita, dibutuhkan ketekunan dan waktu khusus untuk dioperasi oleh Roh Kudus. Luangkan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Kalau memang dibutuhkan sambil berpuasa, ambillah waktu untuk berpuasa. Carilah tempat atau suasana yang tenang. Untuk menolong membangun suasana, boleh juga sambil memutar musik instrumen penyembahan. Temukan posisi duduk yang nyaman. Tariklah nafas dalam-dalam dan hembuskan keluar melalui mulut secara perlahan. Lakukan selama beberapa menit. Tindakan ini akan menolong untuk mengendurkan syaraf dan otot-otot yang masih tegang. Di setiap tarikan nafas, cobalah untuk membayangkan dan merasakan seluruh syaraf dan otot pada tubuh kita menjadi semakin rileks. Nikmatilah momen yang tenang dan menghanyutkan tersebut. Lalu mintalah agar Roh Kudus membimbing manusia roh kita untuk menyelidiki, membongkar, mengenali berbagai peristiwa masa lalu yang negatif, yang telah meninggalkan bekas luka, menjadi suatu ganjalan atau suatu trauma yang terus membayang-bayangi hidup kita. Kitab 1 Korintus 2 ayat yang ke-11 menuliskan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah, selain roh Allah. Izinkan untuk Roh Kudus terus mengekspos berbagai trauma, ganjalan, atau mungkin pemikiran-pemikiran keliru yang terbentuk melalui berbagai peristiwa negatif yang pernah kita lalui. Biasanya, hal itu akan bermunculan dalam area imajinasi kita. Biarkan semua itu mengalir, muncul ke permukaan secara natural. Tandai dan ingat-ingat satu persatu peristiwa tersebut. Saya tahu, hal ini seperti membuka kembali suatu luka yang kita rasa sudah mulai mengering. Tapi percayalah, walau semua itu seperti sudah tertimbun oleh waktu, sesungguhnya dalam alam bawah sadar kita, semua itu seperti baru saja terjadi. Dan efek negatif yang ditimbulkannya masih terus terasa dan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan emosi kita di masa kini. Kita menjadi pribadi yang ringkih, mudah sekali menyerah, menjadi tawar hati dan berputus asa. Jadi keras kepala atau terus ada dalam kendali emosi negatif yang mudah terpicu oleh keadaan di sekeliling kita. Jadi setelah Roh Kudus mulai mengekspos bagian-bagian tertentu dari episode kehidupan yang perlu kita benahi, cobalah untuk kembali membayangkan atau mengimajinasikan episode kehidupan itu. Tapi kali ini, dengan meminta untuk Roh Kudus menyatakan dirinya atau memunculkan keberadaan Yesus di dalam peristiwa itu. Saya percaya dengan kita meminta Roh Kudus menyatakan keberadaan Yesus saat peristiwa itu terjadi, Dia akan menyertakan keberadaan Yesus di dalam peristiwa itu. Paling tidak, cobalah untuk mengimajinasikan adanya Yesus dalam peristiwa itu. Dan mulailah berdialog dengan Dia. Tangkap dan adopsilah perspektif, persepsi, atau pikiran Kristus berkaitan dengan peristiwa itu.